Bertemu kembali dengan Panatua Zaesin di alur cerita perjalanan Xiao Yan di Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih yang like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Chapter 1018, 4 Sun Ze Agung. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular besar berkelok-kelok yang mengikuti pegunungan ke atas sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Orang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon berwarna perak besar. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh wujudnya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa itu bagian dalam pohon berwarna perak besar ini mengandung energi petir yang padat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di atas pohon besar yang berulang kali melonjak keluar. Akhirnya, awan itu naik ke awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia melihat adegan ini, berpikir keras saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan angin petir yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pohon perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah menyebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah upaya ketika berlatih metode Ki Afinitas Petir di tempat ini. Paviliun angin petir ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan jelas derek tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat derek yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Seven Crane besar berwarna, mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di dalamnya? Petik 1. Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat Seven Colored Large Crane. Tatapan Xiao Yan juga berhenti di Seven Colored Large Crane. Dia tidak melihat lagi pada derek warna-warni. Sebaliknya, tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang derek besar. Melihat kembali yang akrab itu, wanita ini memang Feng Qinger. Derek besar itu tidak berhenti karena banyak seruan dari jalan gunung. Dengan sayapnya yang sangat besar, ia menabrak awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik matanya setelah derek besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar merajut bersama. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Jika tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melihat melalui kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Aku telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika aku benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qinger ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi berpikir keras saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang dia tidak tahu adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan seorang ahli Douzong. Namun, mereka bertiga tidak memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qinger, yang menyebabkan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Jika aku bisa menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir di pertemuan Grand Pavilion ini adalah wanita ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Meskipun tidak ada dasar untuk memikirkannya, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir dengan cara ini. Mungkin itu karena Wind Lightning Pavilion, tapi Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Qinger. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam dengan dia sejak awal. Oleh karena itu, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihatnya mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti tetap di jalan gunung ini lebih lama lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti iblis dituangkan ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak mempersiapkan diri. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa takut berlama-lama. Dia langsung tertegun. Yang bisa dilihatnya hanyalah laut manusia tak berujung. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini.
Dia tidak mengharapkan Iniur Pavilion Grand Meeting untuk benar-benar menarik aliran lalu lintas manusia yang gila. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas dalam pengunduran diri. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon berwarna perak yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak yang aneh di sekitar. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menarik banyak mata. Dengan bantuan tampilan yang bagus, Xiaoyan mampu secara kasar melihat puncak Gunung Lightning. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini adalah jelas pohon berwarna perak besar yang Xiaoyan saat ini berdiri di atas. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari Wind Lightning Pavilion biasanya dilatih. Bagian yang paling eye-catching dari seluruh puncak Gunung Lightning adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya petir berkedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke lapisan awan, memberikannya perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan perempat dari murid-murid Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan hanya menyapu pandangannya di sekitar tempat ini sebelum berhenti di depan stadion berwarna perak besar. Ada beberapa kursi kayu perak yang ditempatkan di suatu tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid-murid Wind Lightning yang tampak keras berdiri di depan kursi-kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa itu mereka bukan murid biasa. Pada saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiaoyan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa itu pertemuan agung belum dimulai secara resmi. Setelah itu, dia menutup matanya dan sembuh. Saat Xiaoyan sembuh tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di Gunung Lightning. Segera, banyak sosok gesit muncul dari puncak gunung. Setelah itu, mereka menyebar. Posisi di mana individu-individu yang tersebar ini sangat baik. Mereka secara kebetulan mengelilingi seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari Wind Lightning Pavilion memang terlatih dengan baik, mata Xiaoyan terbuka ketika suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi sosok manusia yang diduduki saat dia diam-diam berbicara dalam hatinya. Bang, petik satu. Sebuah petir besar tiba-tiba bergegas turun dari lapisan awan sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika, menyebabkan sebagian besar orang secara refleks menutup mata mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya, mempelajari halilintar besar. Beberapa orang perlahan-lahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin menerangi matanya. Fei Tian, itu sebenarnya adalah 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion. Tes, Wind Lightning Pavilion memang dipenuhi para ahli. Orang di tengah harus Lei Zunze yang diisukan, kan? Petik 1. Beberapa seruan bergema di suatu tempat ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Jantung Xiaoyan melonjak ketika dia mendengar ini. Tatapannya berubah dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini memiliki tubuh yang besar dan tampak seperti berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi jenggot berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar-gambar kilat yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, foto-foto itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan sebagai orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritual yang luar biasa, Xiaoyan jelas merasakan perasaan yang berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Fei Tian tidak pamer. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion, yang disebut Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan, Xiaoyan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuhnya yang sebenarnya telah menghadapi Do Zun nyata untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu, yang pernah dia temui di Hall of Souls juga adalah Do Zun, Xiaoyan hanyalah seiris kekuatan spiritual pada waktu itu. Swoosh! Petik 1. Suara angin yang menusuk telinga mendadak bergemuruh atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya.
Segera, semua orang tercengang melihat sebuah pedang besar yang ukurannya lebih dari 100 kaki memotong melalui ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang tercepat untuk tiba kali ini. Seekor Lei Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur bergulir. Pedang besar bergetar lembut dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua tokoh itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari Ten Tousan Sword Pavilion. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang tidak menarik perhatian. Namun, semua yang hadir tahu bahwa itu lelaki tua yang kecil ini adalah eksistensi yang menakutkan yang berada pada tingkat yang sama dengan Lei Zunze. Tidak heran bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Range sebelumnya hanyalah bagian depan dari 4 pavilion. Mereka yang tiba sekarang adalah individu inti. Petik 1. Penampilan Jian Zunze langsung menyebabkan atmosfer stadion menjadi panas berapi-api. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar bola matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangannya diturunkan. Hihi, Jian yang lama masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan sinis, terdengar ketika Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam gelap bergegas dari kaki gunung. Tampaknya teleportasi sebagai terwujud di tempat duduk mereka. Dengan gelombang lengan bajunya, sosok tanpa basa-basi itu duduk. Sosok manusia, yang muncul, adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan tampilan agak teduh ada di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain berkulit putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang dikenal berada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Saat itu, aku yang lama tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Paling tidak jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya memiliki 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu ketika dia berbicara dengan suara netral. Mata orang tua berjubah hitam itu segera menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebelum dia bisa membalas, bagaimanapun, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan mengunci dengan kuat di langit. Ada angin seperti naga yang bergemuruh tiba-tiba ditularkan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapan tajamnya menatap ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditularkan melalui bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba bergeser ketika angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Feng Zunze, jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.